Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil adalah menuju tempat perhentian terakhir. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat sebelumnya kitab Ibrani ini, bahwa peristirahatan Israel di Kanaan bukanlah peristirahatan terakhir dan permanen yang ditawarkan oleh Tuhan. Itu masih peristirahatan sementara. Itulah sebabnya para penulis setelah Yosua seperti Daud menghimbau umat Allah untuk tetap masih mencari peristirahatan di dalam Tuhan. Perhentian pada hari Sabat atau hari ketujuh dari penciptaan Tuhan itu masih terus-menerus berlangsung hingga pada saat ini. Dan ditawarkan bagi orang yang bersedia, percaya dan taat dalam iman. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menerima tawaran peristirahatan yang akan diberikan Tuhan itu dengan cuma-cuma? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kita renungkan, sadar atau tidak sadar, kita selalu tidur dengan handphone di samping kita. Kita juga terkadang memeriksa email meskipun sedang berlibur. Setelah bangun pagi, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita melihat sosial media, handphone, dengan segala kebiasaan yang kita lakukan. Bahkan di malam hari pun sebelum tidur, kita melihat media sosial kita. Juga ketika berkendaraan, bahkan di kamar mandi. Artinya begitu banyaknya notifikasi yang seringkali menyita perhatian kita, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Pikiran kita tidak pernah berhenti. Kita mungkin tidak asing dengan istilah fobia. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap sesuatu objek atau situasi dan aktivitas tertentu. Jenis fobia sangat banyak, bermacam-macam. Tetapi ada satu fobia yang diperkenalkan oleh para ahli kepada dunia, yaitu nomofobia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apa hubungannya nomofobia dengan teks yang kita baca dan renungkan hari ini? Nomofobia adalah ketakutan berlebihan atau kecemasan
yang dialami oleh seseorang saat tidak dapat mengakses ponsel. Kita sudah memiliki ketergantungan lebih daripada yang lain kepada media sosial kita, handphone kita. Tanpa itu kita takut, kita tidak nyaman atau gelisah karena kita sudah sangat terikat dengannya. Gejala ini mengakibatkan sebuah kecemasan atau stres, bahkan panik ketika tidak bisa menggunakan ponsel, atau ketika dia ketinggalan, atau ketika dia kehabisan baterai, kehabisan kuota, pulsa, atau tidak ada sinyal, atau jaringan, atau di luar jangkauan jaringan. Nah, media sosial adalah baik adanya kita diberikan kemudahan-kemudahan akses berhubungan dengan siapa saja, bahkan di seluruh dunia. Saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sangat bagus. Kita bisa secara cepat mengakses berhubungan dengan apa yang menjadi hubungan kita. Tetapi di satu sisi bisa dia menjadi sangat jahat. Karena dengan akses yang mudah, dengan komunikasi yang mudah, orang-orang bisa memanfaatkan dengan tujuan jahat. Memanipulasi, memeras, mengancam, atau menyebar kabar-kabar bohong atau yang menyesatkan banyak orang. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, demikian kata Paulus. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Nah, kalimat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi tidak semua berguna. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi kita atau bagi orang lain. Nah, oleh karena itu harus selektif dalam memilih mana yang paling berguna, yang paling penting daripada hal yang penting lainnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata perhentian ya, dalam nats kita ini disebutkan karena orang-orang Ibrani saat itu masih hidup dengan cara ajaran Alkitab Perjanjian Lama. Mereka berusaha melakukan kebenaran, mendapatkan kebenaran Tuhan dengan melakukan hukum Taurat atau tradisi kepercayaan yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka melakukan setiap hari pelayanan, berulang kali mempersembahkan korban, bahkan korban barang, korban ternak, bakaran, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan atau untuk menghapus dosa mereka. Akibatnya mereka mengalami keadaan sangat gelisah atau resah dan tidak tenang. Karena setiap waktu diperhadapkan kepada cobaan, ujian, dan tantangan yang bisa kita terpeleset ke dalam dosa. Semua yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama sekarang telah digenapi sebenarnya di dalam Yesus Kristus yang oleh Perjanjian Baru dikabarkan sebagai Injil kabar baik. Perhentian yang dijanjikan Allah yang masih ditawarkan itu adalah telah ditransformasi melalui Kristus. Ini meyakinkan kita untuk melewatkan kesempatan ini. Peristirahatan sejati di dalam Kristus yang ditawarkan oleh Tuhan Allah bukan secara fisiknya, tetapi berkaitan dengan memberikan waktu untuk menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita tentang peristirahatan terakhir? Di dalam topik ini kita ambil judul menuju peristirahatan terakhir. Perjalanan kita adalah sebagai seorang musafir atau peziarah yang berproses berjalan terus menuju peristirahatan terakhir. Peristirahatan di dalam Tuhan adalah sebuah anugerah
yang ditawarkan kepada setiap orang percaya. Dan kita semua menuju ke sana, Yerusalem yang baru. Peristirahatan itu bukan sekedar istirahat secara fisik, berhenti dari segala hal-hal yang namanya fisik dan kegiatan hidup. Tetapi kondisi di mana kita memperoleh kedamaian dan ketenangan jiwa melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, ini melibatkan penyerahan diri, kepercayaan dan pengalaman kasih karunia Allah yang menghasilkan ketenangan batin dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan damai di dalam Kristus. Apakah kita memiliki persoalan dan pergumulan yang membebani pikiran kita sampai saat ini? Ya, semua kita mengalaminya. Yesus berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, sebagaimana kata pengkhotbah. Waktu bekerja ada batasnya, waktu istirahat juga ada, dan lain sebagainya. Siklus kehidupan, ada kematian, ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu bersedih, ada waktu berduka. Begitulah siklus, dan pada akhirnya kita akan menuju akhir dan beristirahat untuk selama-lamanya. Pada saat kita semua juga akan menuju pada peristirahatan kekal tanpa kecuali. Apabila saat kekal itu sudah ditentukan Tuhan, maka saat Tuhan datang, maka semua berakhir. Untuk itu mari kita mempersiapkan segala sesuatu selagi masih ada waktu untuk peristirahatan kita yang terakhir. Hanya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita dan atas waktu peristirahatan abadi itu. Peristirahatan itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi dalam beraktivitas dan bekerja, kita harus tetap beriman, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Apapun persoalanmu, apapun beban hidupmu, apapun penderitaanmu, ingat semuanya akan berlalu seiring dengan berjalannya waktu. Karena siklus kehidupan adalah dari awal menuju peristirahatan terakhir. Oleh karena itu, biarkan hidupmu dituntun oleh Tuhan menuju peristirahatan terakhir. Jadilah tenang, jangan gelisah, pegang kuat Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami akan pentingnya mengingat bahwa kami semua sedang arak-arakan berjalan menuju peristirahatan terakhir. Dan peristirahatan terakhir adalah amanah dari Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri adalah bekerja selama 6 hari dan istirahat pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh menyimbolkan bahwa ada saatnya kami berhenti dari segala pekerjaan dan jerih lelah kehidupan dengan segala lika-liku kehidupan yang di dalamnya, dan akan ada akhir dari perjalanan. Oleh karena itu jangan biarkan kami terlalu gelisah, terlalu takut, fobia, menakutkan banyak hal, mengkhawatirkan banyak hal, karena belum kami capai, belum kami temukan dan dapatkan dalam hidup ini. Semua itu ada waktunya, Tuhan yang mengatur. Bimbinglah kami Tuhan untuk berjalan terus di jalan Tuhan menuju akhir, agar kami semua sama-sama tiba pada akhir peristirahatan kami dengan tenang, bersama-sama keluarga, anak-anak kami. Karena pada akhirnya kami akan berjumpa di tempat peristirahatan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga yang abadi. Selagi kami di dunia ini, tuntun dan bimbinglah kami dengan tangan-Mu yang kuat untuk senantiasa bisa bertahan, melewati segala badai dan cobaan, melewati berbagai-bagai beban kehidupan. Karena
kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang. Sebab iman kami di dalam Kristus telah menjamin bahwa Kristus sudah memenangkan baik hidup ataupun mati kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami bersama anak-anak kami dan keluarga kami hari ini. Beraktivitas, bekerja apapun yang kami kerjakan. Ingatkan kami bahwa kami semua akan menuju akhir dan akan beristirahat pada saatnya. Oleh karena itu biarkan kami menikmati hari-hari kami sedemikian. Biar juga ada banyak pergumulan di sana. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang bisa menghambat, menghempang kami untuk menuju akhir peristirahatan kami. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu yang menjanjikan hari peristirahatan kami kelak menjadi sesuatu tempat yang kami rindukan, membawa kami ke dalam kebahagiaan kekal. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.